Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lydia Hikmah Nurjana dengan NIM 4042209, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Peradaban. Kali ini saya akan menganalisis sebuah buku teks kurikulum merdeka sebagai pemenuhan nilai ujian akhir semester pada mata kuliah kajian buku teks Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Yusan Wahyudi, Magister Pendidikan. Baik, kali ini saya akan menganalisis kajian buku teks Bahasa Indonesia kurikulum merdeka yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek sesuai dengan standar BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan. Sebelumnya saya akan membacakan identitas buku terlebih dahulu. Buku tersebut berjudul Cerdas Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia SMA SMK kelas 11. Penulis dari buku ini yaitu Heni Mariati dan Kawaskaning Tias. Buku ini diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek yang terbit pada tahun 2021 dengan ISBN 978 602 244 6699. Baik, kali ini kita akan masuki poin inti yaitu analisis buku teks standar BSNP. Yang pertama ada kelayakan isi. Dari keselarasan dengan tujuan kurikulum. Buku ini sesuai dengan kurikulum merdeka yang berbasis proyek dengan proses pada pendekatan saintifik dan kognitif. Setiap subbab ada penjelasan yang menarik dalam buku ini. Juga sudah menerapkan kearifan lokal dan P5. Yang kedua ada relevansi materi. Materi yang disajikan cukup mendalam dan mencakup berbagai genre teks seperti teks argumentasi, teks berita, teks cerpen, teks puisi, dan ada buku ini mencakup penulisan karya ilmiah. Yang ketiga ada keakuratan materi. Materi yang disajikan akurat dan didukung oleh referensi yang dapat dipercaya. Buku ini menghindari generalisasi yang berlebihan dan memberikan penjelasan yang mendetail. Yang ada poin 4 yaitu pengembangan karakter dan profil pelajar Pancasila. Materi dalam buku ini relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa dan mengajak mereka untuk berpikir kritis serta kreatif. Misalnya pada subbab mengenai pembuatan poster dan teks argumentatif, poster yang disajikan juga berupa poster Pancasila dan pada teks argumentatif disajikan berupa uraian kearifan lokal. Yang kedua ada kelayakan penyajian. Buku ini sudah berfokus pada siswa. Penyajiannya cukup menarik dan dapat memotivasi siswa untuk belajar dan terus berperan aktif. Yang ketiga ada sistematika penyajian, yaitu buku ini disusun dengan sistematika yang jelas, dimulai dari pengantar, tujuan, pembelajaran, materi pokok, hingga latihan soal dan evaluasi. Buku ini juga menyatakan berbagai aktivitas kreatif seperti proyek kelompok, studi kasus, dan presentasi yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan bekerja sama. Buku ini menyediakan berbagai latihan soal dan proyek yang mendorong siswa untuk aktif dan berpikir dan berinteraksi dengan materi. Sudah saya berikan contoh-contoh ataupun hasil dari buku teks tersebut, ada teks argumentasi dan teks berita yang dijelaskan materinya. Yang keempat ada penyajian inovatif. Tentu buku ini cukup inovatif. Banyak terdapat elemen kreatif yang dapat siswa terapkan. Adanya ilustrasi dan scan barcode yang dapat membuat siswa untuk mempunyai pemikiran kreatif. Dan adanya proyek pembuatan berita. Sudah saya kasih contohnya dalam
gambar, yaitu ada gambar sebuah scan barcode yang dimana dalam hal itu siswa diminta untuk kreatif dalam pembuatan teks berita. Lalu yang keempat ada kelayakan bahasa. Kelayakan bahasa mencakup 3 poin, yaitu kesesuaian bahasa, ketepatan tata bahasa, serta penggunaan bahasa yang membangun. Kesesuaian bahasa tentu bahasa yang digunakan mudah dipahami dan sesuai dengan tingkat kematangan kognitif pada jenjang SMA maupun SMK. Buku ini menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana dan langsung sehingga mudah dipahami oleh siswa. Dan ketepatan tata bahasa juga, buku ini mengikuti kaidah kebakuan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan ejaan kaidah bahasa Indonesia. Misalnya, buku ini selalu menggunakan istilah baku seperti penulisan karya ilmiah dan pembuatan berita yang ada pada halaman 45 dan 162. Lalu yang ketiga ada penggunaan bahasa yang membangun. Bahasa yang digunakan cukup jelas dan tidak ambigu, sehingga mudah untuk dipahami oleh siswa. Misalnya, definisi-definisi yang diberikan selalu disertai dengan contoh konkret untuk memperjelas konsep yang diajarkan, sehingga memudahkan siswa untuk memahami materi yang dijelaskan. Lalu ada kelayakan grafika. Buku ini memiliki tata letak yang cukup simpel, sehingga mudah untuk dipahami. Kualitas yang ada pun cukup bagus dan ilustrasi yang disajikan sangat mendukung terhadap materi dan penggunaan font, warna yang sesuai, tidak saling bertabrakan. Misalnya, judul bab dan subbab dicetak dengan warna yang berbeda untuk memudahkan navigasi. Saya berikan contohnya yaitu pada sebelah kiri. Ilustrasi yang disajikan cukup menarik dan warnanya itu sangat soft sehingga memudahkan dan menarik minat siswa untuk belajar memahami materi yang disajikan. Saya akan sampai kesimpulannya yaitu buku teks cerdas berbahasa dan bersastra Indonesia SMA SMK kelas 11 telah memenuhi sebagian standar BNSP. Standar ini mencakup aspek isi, penyajian, bahasa, dan kegrafikan yang mampu mendukung pemahaman siswa pada aspek kognitif. Buku ini telah berorientasi pada kurikulum merdeka dengan menekankan pada pembelajaran berbasis kearifan lokal dan P5. Penyajian buku ini cukup menarik sehingga mempermudah siswa dalam memahami materi yang ada. Sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.